Selamat malam teman-teman semua. Kembali bersama saya Yeremia Putra di dalam podcast Latsar CPNS 2022. Pada hari ini saya ditemani oleh saudara Hamid. Pada malam hari ini kita akan membahas core values ASN, yaitu berakhlak, di mana singkatannya adalah berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Lalu pada malam hari ini mungkin kita lebih fokus pada dua tema yang awal dan kedua terakhir, yaitu berorientasi pada pelayanan dan adaptif. Bagaimana dengan Bung Hamid? Iya benar, jadi di kesempatan malam hari ini kita akan mengobrolin tentang dua sikap dari core values ASN, yaitu berorientasi pelayanan dan adaptif. Bagaimana seorang ASN itu harus memiliki sikap tersebut dalam menjalankan tugas melayani masyarakat. Mungkin terkait arti dari orientasi pelayanan itu sendiri gimana Mas? Kalau menurut Mas Jeremy? Orientasi pelayanan menurut saya berarti kita sebagai ASN, sebagai aparatur sipil negara, kita harus melayani rakyat, karena bagaimanapun juga negara kita ini kan terdiri dari masyarakat yang sangat luas, masyarakat yang majemuk, masyarakat yang mempunyai kebutuhannya masing-masing. Jadi kita sebagai pejabat sipil negara, kita harus mengedepankan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan kita sendiri. Iya betul. Karena kan kita juga ini ya Mas ya, kita bekerja itu istilahnya dalam artian dibayar sama rakyat gitu ya Mas ya. Betul. Jadi sebagai feedbacknya kita itu harus bisa melayani masyarakat dengan sepenuh hati, dengan kualitas, dengan prima, memenuhi kebutuhan masyarakat gitu ya Mas ya. Iya betul. Terus kalau adaptif sendiri Mas, gimana itu pengertiannya adaptif? Seorang ASN harus punya sikap adaptif. Adaptif kita lebih ke kita bahas yang paling fenomena yang paling terakhir yang masih tentang COVID-19. Yeah. Kita yang sudah terbiasa bekerja tatap muka, kita sudah terbiasa meluangkan waktu kita benar-benar full ada di kantor untuk bekerja. Ternyata tiba-tiba kita harus bekerja di rumah, ditambah lagi dengan ancaman dari penyakit, ancaman dari kesehatan kita sendiri yang membuat kita harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kita harus mulai bisa mengatur waktu kita sendiri, kita juga menerapkan prokes dimanapun kita berada, dan kita juga harus mengutamakan kesehatan diri kita sendiri, kesehatan keluarga, dan kesehatan masyarakat. Iya betul. Berarti dalam kondisi apapun kita sebagai ASN harus tetap bersikap profesional ya Mas ya, tetap menjalankan tugas baik mungkin gitu ya Mas ya, bertanggung jawab dan melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai ASN ya Mas ya. Betul. Iya. Lalu menurut Mas Hamid sendiri, hubungan antara berorientasi pelayanan dengan adaptif apa Mas? Menurut saya adaptif itu bagaimana kita menyesuaikan dengan keadaan sekitar ya, dan hal yang paling terasa di sekitar kita adalah kemajuan teknologi yang semakin pesat gitu ya. Teknologi kita semakin berkembang, kemudian akses kita semakin mudah terhadap informasi, berita, dan wawasan di luar itu semakin mudah kita dapatkan gitu. Dan kita sebagai ASN itu harus bijak gitu ya, manfaatkan perkembangan teknologi itu khususnya itu dalam melayani masyarakat, karena kita ASN harus menjalankan tugas utama itu adalah melayani masyarakat. Jadi hubungannya bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu, manfaatkan perkembangan teknologi informasi itu tuh untuk melayani masyarakat, sehingga masyarakat itu dengan mudah mengakses apa yang mereka butuhkan dari instansi atau pemerintah
Kemudian kita juga bisa memberikan pelayanan yang maksimal, mudah, efisien, dan murah gitu tanpa membutuhkan biaya lebih gitu pada masyarakat. Gitu sih Mas. Boleh dikasih contohnya, Mas? Contoh terkait hal tersebut, misalnya di Bandung itu ada sistem pembuatan akte kelahiran secara online, dan itu kita tanpa datang ke kantor dengan mengakses aplikasi namanya Salaman, itu kita dapat istilahnya mengajukan penerbitan akte kelahiran itu tanpa menuju ke kantor gitu. Kita tinggal menyiapkan berkas, kemudian upload berkas ke aplikasi tersebut, kemudian dari pihak adminnya itu nanti akan melakukan screening, kemudian tinggal menerbitkan akta kelahiran istilahnya anak kita itu dengan mudah gitu. Dan kita bisa mendapatkannya tanpa harus datang ke kantor gitu. Itu salah satu contohnya. Ya karena selama ini kalau kita ke Disdukcapil masalahnya selalu ngantri ya misalnya. Ngantri terus ya jujur aja ya ada yang pelayanannya kurang maksimal juga. Ya jadi mengurangi hal yang seperti itu. Iya karena kan biasanya untuk akte, untuk kakak prosesnya kita minta surat RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan jadi dengan adanya aplikasi ini kira-kira kita bisa mengurangi waktu jauh ya Mas ya. Mengurangi kertas juga ya Mas ya, karena kan kertas itu ujungnya juga menjadi ya istilah limbah gitu ya. Jadi kita mengurangi itu lebih ke lingkungan jadinya kan dengan kita manfaatkan teknologi itu. Oke. Terus berarti memang sangat berkaitan erat sebenarnya Mas ya antara core values ini ya. Betul. Dalam mengoptimalkan kinerja kita sebagai ASN itu core values ini sangat berpengaruh secara maksimal gitu kan. Dan terkait kemajuan teknologi kita, bagaimana kita beradaptasi itu juga tentunya kita juga punya sikap yang bijak dalam memanfaatkan teknologi itu. Bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi informasi ini memberikan dampak positif gitu ya, bisa berbagi hal positif gitu yang berpengaruh pada masyarakat gitu. Harapannya bisa mendorong dalam pelayanan kita pada masyarakat itu. Mungkin ada tambahan dari Mas Jering ya terkait hal ini. Untuk kali ini sebenarnya memang kalau kita bicara hanya adaptif, kita pasti nyangkut ke yang lain ya Mas ya. Pasti dengan adaptif ini untuk yang tadi masalah literasi digital bisa dibilang kita nggak mungkin hanya diri kita sendiri gitu berusaha, kita pasti butuh orang lain juga yang tadinya kita nggak bisa apa-apa, kita butuh teman misalnya, kita nyambung ke kolaborasi. Kolaborasi tentunya ketika kita punya tujuan gitu kan, kalau misalkan kita bergerak sendiri kan tentunya ya mungkin nggak bisa secepat yang kita ini rencanakan ya kalau kita tanpa kolaborasi ya. Dan juga karena mungkin keterbatasan kemampuan dan wawasan kita, makanya dengan kolaborasi ini dengan mengajak pihak luar yang lebih kompeten sehingga dengan mencapai tujuan kita itu bisa lebih mudah. Ya betul. Ya, bahasannya sangat menarik Mas, tapi sepertinya waktu kita terbatas. Betul. Iya. Berarti kita mungkin sampai di waktu mendatang kita sudahi podcast kita malam hari ini. Salam sejahtera semuanya dan keep up the good work. Ya. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih.